Halo semuanya, selamat datang di Wardaya Online Learning dengan saya Izrul. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hukum Newton kedua yang akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai perumusan hukum Newton kedua yang dirumuskan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada benda atau total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, perumusan hukum Newton 2 ini mengakibatkan beberapa kejadian-kejadian yang sering kita temui dalam soal-soal dalam fisika. Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua gaya normal, dan yang ketiga adalah gaya gesekan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah gaya berat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya berat? Nah, gaya berat itu adalah gaya internal yang selalu bekerja pada suatu benda dikarenakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi di tempat itu. Maka, semua benda yang bermassa, yang memiliki massa akan mengalami gaya berat. Nah, gaya berat ini disimbolkan dengan W kecil. Nah, bagaimana arah dari gaya berat? Nah, arah dari W itu selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Nah, bila digambarkan gaya berat itu, contoh misalkan di sini ada sebuah lantai atau sebuah meja, kemudian ditempatkan suatu benda yang bermassa M. Maka benda yang bermassa M ini memiliki gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Kita bikin titik tengah, yaitu titik berat yang berada di benda tersebut, kemudian tarik garis ke bawah. Itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu sendiri dirumuskan sebagai W sama dengan M dikali G. Dengan W gaya berat, dengan satuan Newton, M massa dengan satuan kilogram, dan G itu sendiri adalah percepatan gravitasi. Nah, diketahui bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi itu selalu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasa dibulatkan dalam soal 10 meter per sekon kuadrat. Jadi sebagai contoh, suatu benda memiliki massa 10 kg, maka gaya berat yang dialami oleh massa tersebut adalah M kali G, 10 dikali 9,8, yaitu gaya beratnya adalah 98 Newton. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu gaya normal. Gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal disimbolkan dengan N, yaitu gaya yang muncul akibat adanya kontak antar dua benda. Nah, arah dari gaya normal ini sendiri yaitu selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Sebagai contoh untuk digambarkan, misalkan tadi ada massa di atas sebuah meja, maka tentu saja gaya beratnya ke bawah, dan gaya normalnya itu karena dia bidang sentuhnya adalah lantai atau meja, maka agar tegak lurus dengan bidang sentuh, maka gaya normalnya adalah ke atas. Ini agar tegak lurus.
Begitu juga dengan apabila benda tersebut di langit-langit seperti lampu, gitu kan? Maka gaya beratnya akan ke bawah, tentu saja akan ke bawah. Gaya beratnya akan ke bawah. Nah, karena dia bidang sentuhnya di atas, maka agar tegak lurus, gaya normalnya juga ke bawah, gitu. Karena dia agar tegak lurus dengan bidang sentuhnya ada di atas, gitu. Namun apabila benda tersebut ada di sistem bidang miring, sebagai contoh bidang miring dengan sudut kemiringan alfa, maka bila ada benda di atas bidang miring, maka tentu saja gaya berat akan selalu ke bawah, dan gaya normal itu akan tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi gaya normalnya akan miring, mengikuti kemiringan dari bidang miring tersebut.